Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Jeffrey Hairul Vergis, yang berasal dari kelas TKJ 2. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang networking model yang berasal dari modul 3. Nah, oke, tanpa basa-basi, kita mulai. Oke, kita mulai dari definisi. Model jaringan networking model adalah kerangka konseptual yang membagi proses komunikasi data dalam jaringan menjadi beberapa lapisan atau layer yang tersusun secara hierarkis. Setiap lapisan memiliki fungsi dan tanggung jawab spesifik, mulai dari transmisi sinyal fisik hingga penyajian data ke aplikasi pengguna. Oke, kita ke sejarahnya ya. Model jaringan muncul pada dekade 1970-an karena kebutuhan interkoneksi antar sistem komputer yang sebelumnya bersifat proprietari dan tidak kompatibel. Pada tahun 1977, ICO mulai mengembangkan model OSI atau Open System Interconnection sebagai standar universal 7 lapisan yang resmi diterbitkan pada tahun 1984. Di saat bersamaan, proyek ARPANET milik DARPA mengembangkan protokol TCP atau IP yang lebih sederhana dengan 4 lapisan, didasarkan pada implementasi nyata sejak 1973 hingga 1974. Hasil akhir dari komite teoretis, sedangkan TCP atau IP tumbuh dari praktik jaringan. Akhirnya TCP atau IP menjadi fondasi internet global karena adopsi luas, sementara OSI tetap digunakan sebagai acuan konseptual dalam pembelajaran dan pengembangan jaringan. Oke, nah, seperti ini ya. Ya, ada dua ya, ada chaos networking dan modern networking. Nah, kalau chaos networking itu sudah jelas ya, dari namanya ya kacau gitu, kacau. Nah, itu acak-acakan. Oh, ini kesini, ini kesini, ini kesini. Kayak apa ya ini? Kayak kabel ini yang nggak pernah dibenerin bertahun-tahun ini. Nah, ini kalau model networking ini kayak lebih terstruktur ya. Jadi kayak ada lapisannya gitu. Jadi lebih rapi aja. Ini ada application, presentation, safety, transport, network, data link, dan physical. Oke, kita lanjut. Nah, networking model dibagi menjadi dua, yaitu yang satu adalah model OSI atau Open System Interconnection, terdiri dari 7 lapisan physical, data link, network, transportation, presentation, dan application. Nah, model OSI itu yang ini. Nih, ada 7 lapis kan? Tuh. Oke. Model ini bersifat teoretis dan menjadi referensi universal untuk memahami alur komunikasi. Model TCP atau IP terdiri dari 4 lapisan: network access, internet, transport, dan application. Model ini lebih praktis dan menjadi dasar operasional internet sesungguhnya. Oke, kita ke OSI model. Model OSI atau Open System Interconnection adalah kerangka konseptual 7 lapisan yang distandarisasi oleh ICO pada tahun 1984. Tujuannya adalah memandu perancangan sistem komunikasi agar perangkat dari vendor berbeda dapat saling terhubung. Setiap lapisan memiliki fungsi khusus dan berkomunikasi hanya dengan lapisan tepat di atas atau di bawahnya, menciptakan arsitektur modular yang memudahkan pengembangan serta pemecahan masalah. Oke. TCP atau IP model OSI dan TCP adalah dua kerangka acuan yang membagi proses komunikasi yang menjadi lapisan-lapisan layer. Masing-masing lapisan memiliki fungsi spesifik dan saling berinteraksi secara hierarkis meskipun berbeda asal-usul dan jumlah lapisan. Keduanya bertujuan mendirikan pedoman agar perangkat dari vendor yang berbeda dapat saling terhubung atau interoperability. Oke, kita ke cara kerjanya. Cara kerja TCP atau IP.
Mode TCP atau IP bekerja dengan membagi proses komunikasi menjadi 4 lapisan yang saling terhubung melalui enkapsulasi di pengirim, si pengirim dan dekapsulasi si penerima. Setiap lapisan menambahkan header dan diner di lapisan akses, berisi informasi kontrol bagi lapisan pasangannya di tujuan. 4 lapisan dan perannya. Yang pertama, application menghasilkan data mentah menggunakan protokol aplikasi seperti HTTP, DNS, SMTP. Tidak peduli bagaimana data dikirim. Transport yaitu memecah data menjadi segmen atau TCP atau datagram seperti UDP, menambahkan nomor port, sumber atau tujuan, menjamin keandalan jika menggunakan TCP, atau three-way handshake SACK, retransmisi. Nah, nomor 3 adalah internet, membungkus segmen dengan header IP, alamat IP sumber atau tujuan, memilih rute terbaik atau routing, melakukan fragmentasi jika perlu. Disinilah mode IP classes berperan. Router akan menggunakan default route untuk subnet tak dikenal meskipun satu major network. Nah, network access mengubah paket IP menjadi frame dengan menambahkan alamat MAC via ARP dan trailer deteksi kesalahan, kemudian mentransmisikannya sebagai bit melalui media fisik. Kita lanjut. Nah, ini adalah struktur OSI versus TCP atau IP model. Nah, kalau OSI seperti ini ya, aplikasi presentation, network, data link, physical. Ini TCP originalnya ya. Ada application, transport, internet, dan link. Nah, ini TCP atau IP update-nya. Aplikasi, transport, network, data link, dan physical. Itu ya. TCP atau IP network layer. TCP layer atau transfer layer adalah lapisan yang memastikan data aplikasi sampai dengan benar, utuh, berurutan, dan tanpa duplikasi ke proses tujuan menggunakan mekanisme koneksi acknowledgement dan kontrol aliran. Jika internet layer adalah kurir yang mengantar paket antar alamat, maka transfer layer adalah manajemen pengiriman yang verifikasi setiap kiriman sampai tuntas. Seperti ini ya contohnya ya. Misal kalau ini tuh kirim, misal PC 1 ini ingin memberikan pesan ke PC 2 ya. Nah, maka ini bakal melewati sini, lalu ke sini, lalu ke atas sini, lalu sampai misal PC 2 membalasnya ya sama, ini ke sini, ini ke sini. Misal PC 3 ingin ke sini, ya maka ini lewatin sini, ini ke sini, ke sini. Oke, seperti itu ya. Jadi intinya apa ya? Jika ingin berkomunikasi ya maka harus melewati ini gitu. Dan ini gak akan kesasar ya, jadi udah tahu gitu. Ya bisa kirim ke PC 2 malah nyasar ke PC 3, nggak akan kayak gitu. Langsung ke PC 2 ini bisa. Nyambung lah. Nah, kita ke data link dan physical layer. Physical layer mentransmisikan bit. Physical layer berurusan langsung dengan media transmisi dan sinyal. Tugasnya hanya satu, mengubah deretan bit 0 dan 1 dari data link layer menjadi sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio, lalu mengirimkannya kabel atau udara. Dia tidak mengalami aktif bit, frame, atau alamat. Fungsi utamanya sebagai berikut: menentukan jenis konektor seperti RJ45, SJ, atau BNC, level tegangan, frekuensi, dan modulasi, menyediakan sinkronisasi antara pengirim dan penerima agar bit dikenali dengan benar, mengolah pada transmisi simplex, half duplex, atau full duplex, dapat menghubungkan sinyal melalui satu media atau multiplexing. Data link adalah
Dan link layer mengambil layer. Setelah physical layer menjadikan saluran bit, ia membungkus paket dari network layer menjadi saluran yang disebut frame, lalu mengatur pengiriman frame tersebut ke perangkat tujuan langsung, misal dari PC ke switch atau antar dua switch. Tugas spesifiknya yaitu framing menambahkan header, mark sumber atau mark tujuan, dan trailer VCS, FCS, CRC atau CRC pada paket IP, sehingga penerima dapat mengenali awal, akhir, dan keutuhan frame. Pengalaman fisik menggunakan alamat mark 48 bit untuk mengidentifikasi perangkat pengirim dan penerima dalam satu segmen. Deteksi kesalahan melalui CRC di trailer menerima tahu jika frame rusak dalam perjalanan dan akan membuangnya. Nah, kita ke encapsulation dan decapsulation. Encapsulasi atau encapsulation dan decapsulation adalah dua proses perlawanan yang menjadi inti komunikasi data dalam model berlapis seperti OSI dan TCP atau IP. Enkapsulasi terjadi di sisi pengirim ketika data dari lapisan atas dibungkus dengan header dan kadang trailer, dan lapisan yang lebih rendah membentuk satuan data baru. Dan enkapsulasi terjadi di sisi penerima, yaitu proses membuka bungkusan tersebut lapis demi lapis hingga data asli diterima oleh aplikasi. Enkapsulasi adalah proses penambah header dan trailer dan saat data turun ke lapisan bawah, dan dekapsulasi adalah proses pembuangan header dan trailer saat data naik ke lapisan atas. Keduanya memungkinkan data bergerak dari aplikasi ke media dan kembali lagi ke aplikasi, dengan setiap lapisan menjalankan perannya berdasarkan header yang dititipkan. Oke. Ya, segitu saja ya penjelasan dari saya ya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dari kata-kata yang saya ucapkan. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton ini bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Jika kurang mengerti, teman-teman sekalian bisa tonton video ke orang yang mungkin lebih ahli atau sudah berpengalaman. Jika tidak, bisa diulang dan disimak dengan lebih baik agar mungkin gampang mengerti ya. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.